Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian semua pagi hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Baik, pagi hari ini anak-anak kita akan belajar tematik kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, marilah bersama-sama kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya anak-anak, mari kita buka buku tematik 5A, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, tentang organ gerak hewan dan manusia. Namun sebelumnya perlu Pak Guru ingatkan bahwa saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Jangan lupa kalian untuk selalu sering mencuci tangan, kemudian selalu menggunakan masker serta menjaga jarak agar kita tidak tertular dengan COVID-19. Selanjutnya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Namun, Pak Guru sampaikan tujuan pembelajaran kita pagi hari ini yaitu yang pertama, setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menentukan ide pokok setiap paragraf. Jadi ini masuk dalam muatan bahasa Indonesia. Kemudian tujuan yang kedua, setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Masih masuk dalam muatan bahasa Indonesia. Selanjutnya, tujuannya supaya kalian setelah mempelajari materi ini diharapkan dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia. Jadi ini masuk dalam muatan IPA. Nah, selanjutnya, mari kita bahas satu persatu apa itu gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Nama lain dari gagasan pokok itu adalah kalimat utama. Gagasan pokok terdapat di dalam kalimat utama. Nama lain dari kalimat utama itu dinamakan kalimat topik. Paham anak-anak? Jadi itulah tentang gagasan pokok. Kita lanjutkan. Contoh-contoh di dalam kita mencari gagasan pokok dari suatu paragraf itu misalnya ini ada satu paragraf, kalimatnya seperti ini. Jenis cabai ada bermacam-macam. Ada cabai merah yang kurang pedas, ada cabai keriting yang pedas, dan ada cabai rawit yang sangat pedas. Dari paragraf ini, coba kalian cari mana yang dimaksud dengan gagasan pokok dari paragraf ini. Nah, dari paragraf yang sudah kita baca ini, yang dimaksud gagasan pokok di situ adalah kalimat macam-macam cabai. Berikutnya, kita lanjutkan materinya, masuk ke dalam muatan IPA tentang organ sistem penyusun gerak pada hewan dan manusia. Anak-anak, apa saja organ sistem penyusun gerak pada hewan dan manusia? Yang pertama adalah otot. Kemudian, yang kedua, tulang yang membentuk rangka. Selanjutnya, yang ketiga adalah persendian. Jadi, otot itu apa? Otot di situ adalah organ gerak yang aktif. Tanpa otot maka tidak akan bisa digerakkan anggota tubuh kita. Jadi otot merupakan organ gerak yang aktif. Kemudian sistem penyusun gerak yang kedua adalah tulang.
tulang itu adalah tempat melekatnya otot dan sebagai penyangga tubuh agar tubuh tetap tegak. Tanpa tulang, maka tubuh kita tidak akan bisa berdiri, tidak akan bisa tegak. Nah, berikutnya sistem penyusun gerak yang ketiga adalah persendian. Yang dimaksud persendian di sini adalah persambungan antara dua buah tulang atau lebih. Sedangkan sendi sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sendi aktif, artinya sendi yang bisa digerakkan. Contohnya pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan lain sebagainya. Kemudian sendi yang kedua adalah sendi pasif atau sendi yang tidak dapat digerakkan, artinya sendi mati. Itu contohnya seperti tulang tengkorak pada kepala. Sampai di sini paham anak-anak? Nah, sambil kalian membaca buku, sambil menyimak, maka Pak Guru akan lanjutkan. Jadi setelah kalian membaca dan memahami, maka sekarang Pak Guru kasih latihan. Jadi yang pertama, untuk mematangkan pemahaman kalian, coba kalian jawab latihan yang sudah Pak Guru berikan di lembar LKPD. Yang pertama, tentukan gagasan pokok pada bacaan yang sudah ada di LKPD. Yang kedua, lengkapi tabel organ gerak dan fungsinya. Nah, itu anak-anak tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya nanti setelah kalian selesai, kemudian difoto, kemudian dikirimkan ke WA pribadi Pak Guru, dan Pak Guru akan periksa, setelah itu akan memberikan penilaian. Baik anak-anak sekalian, kalian tetap harus rajin belajar di rumah, jaga kesehatan, dan kita akan lanjutkan materi berikutnya pada hari berikutnya. Selamat belajar di rumah, Pak Guru tunggu pekerjaan kalian. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.